Siapa sih yang gak suka sama makanan yang satu ini? Martabak manis. Mau tahu cara bikinnya? Yuk simak terus videonya. Masukkan ke dalam wadah 170 gram tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 130 ml air, tapi jangan dituang semua, sisahkan sedikit. Aduk semua sampai tercampur rata, jangan sampai ada tepung yang masih menggumpal. Sampai adonannya berbentuk seperti ini. Masukkan baking soda, baking powder sebanyak 1/4 sendok teh ke dalam sisaan air yang tadi. Di sini saya memakai baking powder yang double acting. Tambahkan 1 butir telur, tambahkan vanili cair, boleh menggunakan vanili yang bubuk, dan 3 tetes pewarna makanan. Kalau ini opsional, boleh pakai, boleh tidak. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Masukkan air yang tadi sudah diberi baking soda dan baking powder. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Ingat, jangan sampai ada tepung yang masih menggumpal. Konsistensi adonannya seperti ini, dia tidak encer dan tidak kental. Bisa dilihat di videonya. Setelah adonannya selesai, lalu kita tutup dengan menggunakan plastik wrap. Tapi kalau tidak punya plastik ini, boleh menggunakan serbet. Resting adonannya terlebih dahulu, atau diamkan, istirahatkan, atau apalah bahasanya ya, biar tidak tegang cenah. Nah, ini setelah 30 menit di resting, kita buka kembali. Dan ini adonan yang sudah di resting selama 30 menit. Nah, ini yang paling penting, siapkan wajan, lalu kita panaskan terlebih dahulu. Wajannya harus benar-benar panas. Kalau nggak panas, dia itu martabaknya akan bantet. Setelah wajannya benar-benar panas, baru bisa dituang adonannya. Setelah dituang, jangan buru-buru adonannya ditutup. Biarkan adonannya dulu itu mengembang, biar dia itu naik, membentuk sarang semut seperti bolu karamel. Nanti bisa dilihat sendiri dari videonya. Part ini nggak akan saya skip, nanti bisa langsung aja lihat di videonya. Kalau hasil adonannya bagus, pas dipanggang itu nanti dia adonannya akan naik ke atas dan berbentuk seperti sarang semut. Pastikan baking powder, terutama baking soda itu masih keadaan bagus kualitasnya ya, terutama baking soda. Kalau sudah lama terbuka jangan dipakai. Dan ini sudah terlihat sekali sudah membentuk sarang semut. Nah, kalau sudah seperti ini bisa bunda-bunda kasih gula pasir. Adonan yang berhasil itu ketika dipanggang di atas teflon itu dia mengeluarkan lubang-lubang seperti sarang semut. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita tutup sampai adonan bagian atasnya itu mengering. Jangan terlalu lama, nanti bagian bawahnya bisa gosong. Ini dia sudah jadi. Masih panas-panas, kita oleskan margarin atau butter, terserah apa yang ada di rumah. Setelah itu kasih topping suka-suka sesuai dengan selera. Buat martabak itu yang pertama, baking sodanya harus kualitas bagus, dalam arti kalau sudah terbuka lama jangan dipakai. Ketika kita mau bakar, pannya itu harus dalam keadaan benar-benar panas. Kalau nggak panas, adonannya juga tidak bakal jadi. Bapak awal-awal kita menggunakan api besar, tetapi ketika adonannya sudah dituang ke pan, itu menggunakan api kecil saja. Yang terakhir adalah sering-sering trial, biar kita tahu kesalahannya tuh di mana. Saya juga pernah share upload video pertama kali bikin martabak. Hasil akhirnya itu martabaknya bantet keras. Setelah trial berkali-kali, akhirnya tahu kesalahannya di mana nih. Kelihatannya kayak gampang bikin martabak, tapi setelah praktek ternyata wow, susah juga ya. Selamat mencoba.